Bayangkan sebuah dunia di mana seorang anak kecil tidak sedang bermain di taman atau mengejar layangan, tapi sedang duduk di laboratorium, merancang organ buatan untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah. Tidak, ini adalah kenyataan dari seorang bocah bernama Laurent Simons, anak jenius dari Belgia yang membuat dunia terpana karena berhasil menyelesaikan kuliah teknik elektro pada usia 9 tahun. Laurent lahir tahun 2010 di kota pesisir Asten, Belgia. Sejak bayi, Laurent sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Ia jarang menangis, ia lebih banyak mengamati. Saat anak-anak lain belajar berbicara di usia 2 tahun, Laurent sudah merangkai kalimat lengkap di usia 1,5 tahun. Orang tuanya, Lydie dan Alexander, awalnya tidak terlalu berpikir aneh, tapi guru-guru Laurent di taman kanak-kanak mulai menyadari ada yang luar biasa dalam diri bocah ini. Ia membaca lebih cepat, memahami konsep lebih dalam, dan tidak pernah puas hanya dengan satu jawaban. Dia tidak pernah bertanya apa, tapi selalu kenapa, dan kenapa lagi setelah itu, kata gurunya suatu hari. Laurent masuk SD seperti anak biasa, tapi berbeda dengan anak biasa. Ia menyelesaikan pelajaran SD hanya dalam waktu sekitar 6 bulan, lalu SMP, hanya beberapa bulan lagi, SMA, bahkan lebih cepat. Saat anak-anak seusianya belajar perkalian, Laurent sudah membaca buku fisika kuantum. Ketika anak-anak sibuk bermain game, Laurent sibuk mengutak-atik komputer dan mempelajari sirkuit listrik. Psikolog pendidikan mengatakan bahwa IQ Laurent lebih dari 145, bahkan diyakini bisa lebih tinggi dari Einstein dan Hawking. Tapi buat Laurent, angka IQ tidak penting. Bagi saya, belajar itu menyenangkan. Saya ingin tahu semuanya, karena semuanya menarik, katanya dalam wawancara. Di usia 9 tahun, Laurent diterima di Universitas Teknologi Eindhoven II atau salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Ia masuk jurusan teknik elektro, jurusan yang dikenal sulit bahkan untuk mahasiswa dewasa. Tapi Laurent justru berkembang di sana. Para dosen menyebutnya memiliki kemampuan belajar 3 kali lebih cepat dari mahasiswa biasa. Dia seperti spons, menyerap semua yang kami ajarkan, lalu bertanya hal yang bahkan kami belum pikirkan, kata salah satu profesornya. Ia direncanakan lulus dalam waktu 9 bulan, menjadikannya sarjana termuda di dunia. Namun tak semua berjalan mulus. Di tengah perjalanan kuliahnya, pihak universitas merasa laju pembelajaran Laurent terlalu cepat. Mereka ingin memperlambat agar kualitas akademik terjaga. Keputusan itu mengecewakan keluarga Simons. Orang tua Laurent merasa universitas menahan laju anak mereka karena tekanan publik. Mereka akhirnya mengambil keputusan besar, menarik Laurent keluar dari universitas. Hanya beberapa bulan sebelum kelulusan, dunia pendidikan tercengang. Apakah ini akhir dari perjalanan jenius? Tidak, ini justru awal dari cerita baru. Laurent lalu melanjutkan pendidikan secara independen, menjelajahi berbagai bidang ilmu, teknik, kedokteran, bioteknologi, bahkan fisika teoretis. Mimpinya bukan menjadi anak termuda yang lulus kuliah, itu hanya efek samping. Yang ia kejar adalah mimpi besar, yaitu menciptakan organ buatan yang bisa memperpanjang umur manusia. Saya ingin membantu orang hidup lebih lama, bahkan mungkin mengalahkan kematian, ujarnya. Dia percaya bahwa teknologi bisa menyelamatkan umat manusia, dan untuk itu, ia belajar, terus belajar. Hari ini, Laurent Simons masih muda, tapi pikirannya melayang jauh melampaui usianya. Ia mungkin tidak bermain layang-layang atau menonton kartun seperti anak lain, tapi ia sedang merancang masa depan manusia. Banyak yang memujinya, banyak pula yang mengkritik cara orang tuanya membesarkannya. Tapi satu hal yang jelas, Laurent menunjukkan kepada dunia bahwa batas usia hanyalah angka, dan keinginan untuk belajar bisa mengubah segalanya. Saya tidak ingin jadi yang paling cepat, saya ingin jadi yang paling berguna, katanya. Dan mungkin suatu hari nanti, saat umat manusia berhasil hidup 150 tahun karena organ buatan ciptaan bocah jenius ini, dunia akan mengingat bahwa semuanya dimulai dari seorang anak kecil yang suka bertanya kenapa. Mungkin kamu bertanya-tanya apa rahasia kecerdasan Laurent Simons. Kecerdasannya tidak berasal dari satu faktor tunggal saja, tapi merupakan kombinasi luar biasa dari genetik, lingkungan, dan pendekatan unik terhadap pendidikan. Berikut penjelasan yang mendalam namun mudah dipahami. Pertama, faktor genetik. EQ tinggi. Laurent memiliki EQ lebih dari 145, yang menempatkannya dalam kelompok 2% manusia terpintar di dunia. Beberapa ahli memperkirakan EQ-nya bahkan mendekati 162, setara atau lebih tinggi dari Einstein dan Stephen Hawking. Namun EQ tinggi bukan segalanya. Banyak orang ber-EQ tinggi tapi tidak berkembang. Jadi, ada faktor lain yang berperan. Kedua, lingkungan keluarga yang mendukung. Orang tua Laurent tidak menahan rasa ingin tahunya. Saat anak lain dipaksa mengikuti kurikulum ketat, Laurent dibiarkan belajar sesuai minatnya.
tanpa batas usia atau tekanan nilai. Kalau dia tertarik dengan listrik, kami bantu cari alat. Kalau dia suka fisika, kami biarkan dia tanya sesuka hatinya. Alexander Simons, ayah Lauren. Lingkungan ini membuat Lauren berkembang pesat tanpa trauma belajar. Ketiga, kurikulum individual dan dipercepat. Salah satu rahasia utama adalah kurikulum khusus. Lauren tidak mengikuti sistem sekolah konvensional. Ia belajar sesuai kecepatannya sendiri, tidak terjebak rutinitas PR yang membosankan, fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Ketika sistem pendidikan gagal menyesuaikan, orang tuanya mengambil alih arah pendidikan Lauren. Keempat, rasa ingin tahu yang luar biasa. Satu kualitas yang paling sering disebut para gurunya. Lauren selalu bertanya kenapa. Bahkan setelah dapat jawabannya, ia bukan hanya ingin tahu apa itu listrik, tapi kenapa listrik bekerja seperti itu, dan bagaimana bisa diubah untuk menyelamatkan nyawa. Rasa ingin tahu ini memicu eksplorasi mendalam, bukan sekadar belajar untuk ujian. Kelima, tujuan hidup yang besar. Sejak kecil, Lauren mengatakan ingin menciptakan organ buatan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Saya ingin membantu manusia hidup lebih lama, bahkan melawan kematian, karena punya visi besar. Ia belajar bukan karena disuruh, tapi karena terpanggil, dan ini adalah kekuatan yang lebih besar daripada sekadar kecerdasan. Itulah resep jeniusnya Lauren Simons. Kejeniusan Lauren Simons tidak murni berasal dari genetik saja. Keberhasilannya adalah hasil dari gabungan faktor genetik, lingkungan, pola asuh, sistem pendidikan fleksibel, dan motivasi pribadi. Setelah keluar dari Eindhoven, Lauren melanjutkan pendidikannya di University of Antwerp. Disinilah prestasi besarnya terukir. Ia menyelesaikan program sarjana fisika dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan lulus dengan predikat summa cum laude, padahal program itu biasanya ditempuh dalam 3 tahun. Di usia 11 tahun, Lauren resmi menjadi sarjana fisika termuda di dunia. Setelah lulus, Lauren tidak membuang waktu. Ia diterima magang di salah satu pusat penelitian paling bergengsi di dunia, Max Planck Institute for Quantum Optics, Jerman. Di sana, ia bergabung dengan tim Towerworld yang fokus meneliti aplikasi laser ultra cepat untuk dunia medis. Salah satu proyek yang ia ikuti adalah deteksi kanker kolorektal melalui darah menggunakan teknologi FTIR spectroscopy dan AI. Lauren bahkan belajar menganalisis struktur molekul dan membuat simulasi organik. Semua ini dilakukan oleh anak usia 11 tahun. Tak lama kemudian, Lauren menyelesaikan gelar master dalam fisika kuantum dari universitas yang sama, University of Antwerp, di usia 12 tahun. Ia sudah menjadi mahasiswa doktoral di Max Planck Institute. Penelitiannya kini menjangkau bidang kimia, fisika, dan kedokteran, terutama untuk pengembangan organ buatan dan perpanjangan usia manusia. Bagi Lauren, belajar bukan hanya soal gelar, tapi soal misi hidup. Ia punya tujuan besar, memperpanjang harapan hidup manusia hingga 150 tahun melalui teknologi dan organ buatan. Baginya, kematian adalah masalah teknis yang bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Ambisi ini mungkin terdengar gila, tapi Lauren membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang benar-benar mencintai ilmu. Lauren Simons adalah pengingat bahwa usia bukanlah batas untuk bermimpi dan berkarya. Ia membuktikan bahwa dengan semangat, dukungan orang tua, dan ketekunan, seorang anak bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia. Dari laboratorium di Jerman hingga ruang kelas elit Eropa, Lauren terus melangkah maju, membawa mimpinya menyelamatkan nyawa dan melawan batas waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita luar biasa lain yang akan membuka mata dan pikiran kita. Sampai jumpa di video berikutnya.